Pendidikan Agama Islam PAI kelas 1 SD Abata Islamic School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Bagaimana perasaanmu hari ini? Semoga dalam keadaan senang dan bahagia ya. Alhamdulillah, Ustazah bertemu kembali dengan teman-teman di pembelajaran PAI kelas 1 atau Pendidikan Agama Islam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di tema 7. Ustazah berharap teman-teman sudah memegang buku tema 7-nya ya. Di tema 7 yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Jadi ada banyak makhluk hidup di sekitar kita teman-teman. Ada manusia seperti ustazah, seperti teman-teman. Ada hewan dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, motor, dan lainnya. Itu semua dibedakan menjadi benda hidup dan benda tidak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari tanpa kita sadari. Sehingga kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ciptaannya terhadap benda tersebut. Adapun subtema pada pekan ini yaitu subtema 1, benda hidup dan benda tidak hidup. Tadi sedikit sudah pernah diulas ya teman-teman tentang benda ini. Jadi lingkungan di sekitar kita terdiri dari benda hidup dan benda tidak hidup. Tumbuhan, hewan, dan manusia adalah benda hidup. Sedangkan meja, kursi, dan lemari adalah benda tidak hidup. Benda tidak hidup adalah sesuatu yang tidak menjalankan kehidupan dan tidak dapat bergerak sama sekali ya teman-teman, apalagi bicara. Bergerak saja tidak bisa, apalagi bicara. Itulah benda tidak hidup. Adapun lagu temanya pada pekan ini sebagai berikut. Nadanya makan apa? Kita nyanyi sama-sama ya. Benda hidup, benda hidup, benda hidup adalah hewan, manusia, dan juga tanaman. Ciri-ciri benda hidup seperti bernafas, bergerak, dan juga berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat bergerak. Meja, kursi, dan lemari itu benda tak hidup. Nah, seperti itu ya teman-teman lagunya. Terima kasih bagi teman yang ikut bernyanyi. Alhamdulillah kita sudah sampai ke bagian materi PAI pada pekan ini. Materinya yaitu makna sholat wajib. Siapa yang di rumahnya sudah teratur sholat wajibnya, angkat tangan. Ya, terima kasih. Oke, jadi sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat wajib adalah sholat yang harus dilaksanakan. Jadi tidak boleh tidak melaksanakannya. Harus ya teman-teman. Sholat wajib disebut juga sholat fardu. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Itu disebut salam. Mengerjakan sholat bagi seorang muslim hukumnya wajib, sehingga jika meninggalkannya akan mendapatkan apa teman-teman? Betul, berdosa, mendapatkan dosa. Sholat merupakan tiang agama.
Jadi orang yang sholat akan masuk surga. Surganya yaitu surga Firdaus, teman-teman. Orang yang tidak sholat maka akan masuk neraka. Nerakanya neraka Sakor. Itu untuk orang-orang yang tidak sholat. Nah, alhamdulillah materi PAI pada pekan ini sudah usai tuntas sampaikan kepada teman-teman. Semoga bisa dipahami. Jadi kesimpulannya, sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat wajib adalah sholat yang harus dikerjakan ya. Sholat wajib disebut juga sholat fardu. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Mengerjakan sholat bagi seorang muslim itu hukumnya wajib ya teman-teman, karena sholat merupakan tiang agama. Orang yang sholat maka akan masuk surga, yaitu surga Firdaus. Sedangkan sebaliknya orang yang tidak sholat maka akan masuk neraka, yaitu neraka Sakor. Adapun hikmah pembelajarannya pada pekan ini sebagai berikut ya teman-teman. Jadi sebagai seorang muslim, sholat 5 waktu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat juga punya manfaat yang lain teman-teman, yaitu untuk menyehatkan tubuh kita. Karena setiap gerakan sholat ternyata punya manfaat kesehatan yang luar biasa untuk tubuh kita, hati kita, otot kita, tulang kita, itu berdampak baik dari aktivitas sholat. Sholat merupakan ibadah yang Allah cintai teman-teman. Selain untuk mendekatkan diri, juga manfaatnya lebih dari itu. Dan sholat juga bisa menenangkan hati. Tadi menyehatkan mental, menyehatkan fisik kita, dan banyak hikmah lainnya jika kita melaksanakan sholat dengan sesuai anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, proyek pada pekan ini sebagai berikut. Di proyek pekan ini, teman-teman akan melihat terlebih dahulu video cerita tentang Nusa dan Rara. Adapun linknya atau videonya akan Ustazah simpan ya di Google Classroom seperti apa. Tentunya videonya menarik dan seru, teman-teman harus tonton. Setelah teman-teman lihat videonya, di sana ada pelajaran tentang sholat. Jadi, ceritakanlah kembali pelajaran yang kamu dapatkan di video tersebut tentang makna sholat, ya. Kemudian, dikirimkan proyekmu melalui video singkat di Google Classroom. Jadi, teman-teman seperti membuat video vlogger ya, menceritakan kembali tentang ilmu yang kamu dapatkan dari sebuah video. Semoga teman-teman memahaminya ya. Jika teman-teman belum paham, boleh bertanya tentang proyeknya ke gurumu. Oke, itu saja teman-teman. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, materi pekan ini sudah tuntas diselesaikan. Semoga teman-teman memahaminya ya. Jika belum paham, kita berdiskusi ya di pertemuan Google Meet. Pastikan inisiatif bertanya. Oke, itu saja dari Ustazah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan Google Meet.